Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Penjasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892050072 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis semester 5 yang akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan materi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Rasio likuiditas merupakan perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini dapat menjadi alat atau informasi yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan manajemennya. Rasio likuiditas merupakan indikator performa perusahaan dan situasi keuangannya. Contoh mudahnya, rasio likuiditas ditunjukkan oleh rasio kas, terdapat kewajiban lancar, misalnya pembayaran gaji karyawan, pembayaran tagihan listrik, pelunasan biaya telepon, dan pembayaran iuran PDAM. Rasio ini tidak hanya penting untuk membantu performa perusahaan terlihat bagus di masa investor, namun juga dapat digunakan untuk menganalisis tren, membandingkan dengan perusahaan kompetitor, dan mengukur kemajuan atau pencapaian target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi likuiditasnya, maka resikonya semakin kecil. Jika sebuah perusahaan memiliki kemampuan membayar kewajiban, perusahaan tersebut disebut liquid. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya disebut illiquid. Jenis-jenis rasio likuiditas. 1. Rasio cepat. Rasio cepat disebut juga quick correction atau acid test ratio. Rasio ini digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan secara cepat dengan membandingkan kewajiban utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Dalam merumuskan rasio cepat, hal-hal yang perlu diperhitungkan antara lain pinjaman jangka pendek, utang dana, utang dagang, utang pajak penghasilan, utang kartu kredit, dan biaya yang masih harus dibayar. Sedangkan aset lancar yang dihitung antara lain uang tunai, investasi, liquid, dan piutang. Dalam rasio ini, investasi tidak dimasukkan ke dalam aset karena dianggap sulit untuk dikonversi menjadi tunai. 2. Rasio kas. Rasio ini membandingkan cash flow dengan tagihan yang harus dibayar. Rasio kas sangat penting untuk mendeteksi tanda merah atau bahaya yang mengancam perusahaan. Perputaran kas yang rendah merupakan penyebab utama kegagalan bisnis kecil. Rasio kas dengan jumlah kurang dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya. 3. Margin laba bersih. Margin laba bersih atau net profit margin merupakan persentase sisa pendapatan setelah dikurangi biaya produksi, bunga, dan pajak. Banyak investor yang menilai perusahaan dari rasio margin laba bersihnya. Hal ini dikarenakan net profit margin dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memanajemen pengeluaran dan mengonversi sisa menjadi profit. 4. Rasio saat ini. Jenis rasio ini juga disebut rasio modal kerja atau current ratio. Digunakan untuk membandingkan aset lancar perusahaan dengan kewajiban lancar. Yang penting untuk diperhatikan tentang jenis rasio ini adalah memasukkan persediaan sebagai aset lancar, tidak seperti rasio cepat.
5. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio menunjukkan berapa kali persediaan atau barang investasi dikonversi menjadi penjual selama periode waktu tertentu. Investor sering menilai likuiditas perusahaan dari rasio ini karena inventaris merupakan salah satu aset terbesar yang dilaporkan di dalam neraca keuangan. Manfaat likuiditas perusahaan. 1. Rasio likuiditas membantu untuk mendapatkan gambaran tentang posisi likuiditas perusahaan. 2. Rasio likuiditas menunjukkan bagaimana kekayaan aset perusahaan saat ini. 3. Rasio likuiditas menunjukkan beberapa banyak hutang yang dapat dilunasi dengan menggunakan uang tunai di tangan. 4. Rasio likuiditas membantu untuk memahami kekuatan perusahaan. 5. Rasio likuiditas menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat melunasi hutangnya. 6. Rasio likuiditas membantu untuk memahami seberapa cepat perusahaan dapat mengubah persediaannya menjadi uang tunai. 7. Rasio likuiditas membantu untuk memahami berapa banyak uang tunai atau aset lancar yang diperlukan jika perusahaan mengalami defisit. Rasio likuiditas menunjukkan berapa banyak ideal jumlah uang yang ada di tangan. Contoh, suatu perusahaan memiliki total aset sebesar 1 triliun 1 miliar 100 miliar 65 miliar 406.301.686 dan total utang lancar sebesar 408 miliar 490.555.651. Berdasarkan data tersebut, berapakah rasio lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut? Jawab, rasio lancar sama dengan total aset lancar atau total utang lancar. Rasio lancar 1.135.406.301.686 dikurangi dibagi 408 miliar 490.550.651. Rasio lancar sama dengan 2,85. Nilai rasio lancar dari perusahaan tersebut adalah 2,85 kali. Nilai rasio tersebut mengindikasi bahwa kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar utang sudah baik, sebab angka 2,85 kali menunjukkan bahwa perusahaan bisa menjamin Rp1 utang dengan aset lancar sebesar 2,85 rupiah. Rasio solvabilitas adalah rasio dengan fungsi menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua
kewajiban termasuk dalam jangka pendek ataupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga akhir likuidasi atau ditutup. Satu diantaranya solvabilitas dipakai untuk mengukur keuangan perusahaan asuransi baik itu dalam keadaan sehat maupun tidak. Rasio yang tidak menguntungkan menunjukkan adanya kemungkinan perusahaan bisa gagal membayar kewajiban hutangnya. Banyak orang menganggap jika ciri utama dari sebuah perusahaan yang sehat adalah memiliki keuntungan bisnis yang besar. Padahal terdapat satu faktor lain yang tak kalah penting dari keuntungan yang didapat, yakni kemampuan perusahaan dalam mengelola aset sekaligus membayar setiap hutang perusahaan dengan tepat waktu tanpa adanya penundaan bayar. Dengan menggunakan rasio ini, nantinya juga akan dibandingkan beban hutang perusahaan secara seluruh terhadap ekuitas dan aset. Selain ini, rasio ini juga akan memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki oleh suatu pemegang saham ketimbang aset yang dipunyai pemberi hutang atau disebut juga kreditor. Apabila aset perusahaan jumlahnya lebih banyak dipunyai pemegang saham, maka perusahaan bisa dikatakan kurang mengalami leverage. Namun jika pemberi hutang memiliki aset dominan, maka perusahaan terbilang akan memiliki tingkat leverage yang lebih tinggi. Manfaat rasio solvabilitas. 1. Rasio solvabilitas digunakan untuk analisa posisi perusahaan dilihat dari kewajiban hutang piutang, mengetahui perusahaan mampu memenuhi hutang beserta bunga. 2. Berguna dalam hal peninjauan keseimbangan nilai aktiva atau aset terhadap modal perusahaan, mengetahui berapa banyak aset yang dibantu hutang. 3. Menganalisis pengaruh hutang terhadap pengelola aset, memudahkan dalam mengetahui berapa porsi modal perusahaan yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. 4. Mengetahui jumlah dana pinjaman yang ditagih karena sudah jatuh tempo terhadap suatu modal perusahaan, meringkas kondisi finansial perusahaan pada kreditur. 5. Perhitungan rasio solvabilitas seperti aktivitas yang krusial bagi reputasi perusahaan di mata kreditur, tidak terbatas pada pemberi hutang saja. 6. Bagi kreditur sebagai lembaga peminjaman uang perusahaan anjak hingga piutang, investor dan asuransi. Jika tingkat solvabilitas rendah, kemungkinan ragu memberi hutang. 7. Menilai kemampuan bisnis dalam membayar bunga. Konsekuensi transaksi secara kredit adalah adanya bunga. Selain itu, menilai kapasitas perusahaan membayar rasio solvabilitas. Contoh soal: jika sebuah perusahaan memiliki neraca sebagai berikut: saham 420 juta, kas 25 juta, laba yang ditahan 145 juta, bayar dagang 200 juta, piutang dagang 75 juta, mesin 250 juta, bangunan 350 juta, obligasi 180 juta, tanah 100 juta. Maka berapakah rasio solvabilitas perusahaan tersebut? Berdasarkan rasio antara modal dan aktiva diketahui total jumlah aktiva mesin ditambah kas ditambah barang dagang ditambah piutang dagang ditambah tanah ditambah bangunan, yaitu 1 miliar. Modal laba yang ditahan per saham adalah 565 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa rasio modal dengan aktivanya?
Jawab, rasio modal dengan aktiva sama dengan modal sendiri dibagi total aktiva dikali 100%. Jadi 565 juta dibagi 1 miliar dikali 100%. Rasio modal dengan aktiva berarti 56,5%. Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Rasio ini digunakan untuk memeriksa tingkat investasi yang dilakukan pada aset dan pendapatan yang dihasilkan. Karena alasan ini, rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio operasi atau analisis rasio perputaran. Peran rasio aktivitas atau rasio perputaran dalam evaluasi efisiensi bisnis dengan analisis yang cepat atau atas persediaan aset tetap dan piutang. Rasio ini juga berguna untuk membandingkan bagaimana kinerja perusahaan berdasarkan tren dan dari waktu ke waktu dalam analisis pertanyaan horizontal, atau bagaimana kinerja perusahaan bersaing dengan kompetitor dalam analisis perusahaan yang sebanding. Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Manfaat rasio aktivitas diantaranya adalah: 1. Membantu membandingkan pengembangan bisnis di lini operasi yang sama. 2. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio yang benar dan membuat Anda dapat memiliki koreksi yang diperlukan dalam menjalankan bisnis dapat dilakukan. 3. Menyederhanakan analisis dan menyediakan data keuangan dalam format sederhana yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan. 4. Investor dapat mengandalkan informasi yang diberikan oleh rasio aktivitas karena didasarkan pada angka dan data yang akurat. Jenis rasio aktivitas. Pertama adalah rasio perputaran total aset atau total aset turnover. Rasio ini mengukur aktivitas aset, kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan melalui asetnya. 2. Rasio perputaran aset lancar atau current asset turnover mirip dengan rasio perputaran persediaan. Perbedaannya adalah rasio perputaran aset lancar mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari aset lancar seperti kas, investasi, piutang, dan lain-lain. 3. Rasio perputaran modal kerja. Rasio ini mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat penjualan tertentu. Mengingat hal ini, modal kerja yang tinggi kemungkinan besar mengindikasikan penggunaan modal kerja yang menguntungkan. 4. Rasio perputaran piutang, account receivable turnover. Untuk mengukur beberapa kali piutang dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai, kita harus menghitung rasio perputaran piutang. 5. Rasio perputaran hutang, account payable turnover. Ini adalah rasio lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis aktiva suatu perusahaan berbeda dengan perputaran piutang. Rasio ini mengukur berapa kali per tahun perusahaan membayar hutang kepada pemasok atau kreditur. Contoh soal rasio aktivitas. Sebuah perusahaan A memiliki modal awal yaitu sebesar 2 juta. Dalam 1 bulan penjualan yang dilakukan, perusahaan A mendapatkan keuntungan sebesar 4.500.000.
Tentukan rasio perputaran modal kerja dari perusahaan. Nah, jawab. Modal 2 juta, penjualan 4.500.000 rupiah. Rasio perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi modal kerja rata-rata, jadi sama dengan 4.500.000 rupiah dibagi 2 juta rupiah sama dengan 2,5. Jadi rasio perputaran modal kerja dari perusahaan A selama sebulan yakni 2,5 kali. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.